Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Wandayani, NIM 119107241100, kelas Kimia 4A, Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kimia Anorganik yang berjudul Aluminium, Timah, dan Timbal. Yang pertama yaitu timah. Timah adalah logam berwarna putih keperakan dengan kekerasan yang rendah, berat jenis 7,3 gram per cm 3, serta mempunyai sifat konduktivitas panas dan listrik yang tinggi dalam keadaan normal. Logam ini bersifat mengkilap dan mudah bentuk. Timah terbentuk sebagai endapan primer pada batuan granit dan pada daerah sentuhan batuan endapan metamorf yang biasanya berasosiasi dengan turmalin danurat kuarsa timah, serta sebagai endapan sekunder yang di dalamnya terdiri dari endapan aluvium, eluvial, dan koluvium. Yang pertama yaitu timah. Timah merupakan logam lunak lentur dan berwarna putih keperakan. Timah tidak mudah teroksidasi dan tahan korosi karena dilindungi oleh film oksida. Timah tahan korosi dari laut, suling, dan air keran lunak dan dapat diserang oleh asam kuat, alkali, dan garam asam. Baiklah, di sini ada gambar dari timah. Lanjut, yaitu sifat-sifat timah terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, timah termasuk golongan 4B dan mempunyai bilangan oksidasi positif 2 dan positif 4. 2. Timah merupakan logam lunak, fleksibel, dan warnanya abu-abu metalik. 3. Timah tidak mudah dioksidasi dan tahap terhadap korosi disebabkan terbentuknya lapisan oksidasi timah yang menghambat proses lebih jauh. Timah tahan terhadap korosi air distilasi dan air laut, akan tetapi dapat diserang oleh asam kuat, basa, dan garam asam. Proses oksidasi dipercepat dengan meningkatkan kandungan oksigen dalam larutan. 4. Jika timah dipanaskan, dengan adanya udara akan terbentuk SnO2. 5. Timah ada dalam dua alotrop, yaitu timah alfa dan beta. Timah alfa biasanya disebut timah abu-abu dan stabil di bawah suhu 13,2 derajat Celcius. Dengan struktur ikatan kovalen seperti diamond, sedangkan timah terbentuk berwarna putih dan bersifat logam, stabil pada suhu tinggi, bersifat sebagai konduktor. Keenam, timah larutan dalam HCl, HNO3, H2SO4, dan beberapa pelarut organik seperti asam asetat, asam oksalat, dan asam sitrat. Timah juga larut dalam basa kuat seperti NaOH dan KOH. 7. Timah umumnya memiliki bilangan oksidasi positif 2 dan positif 4. Cenderung memiliki sifat logam dan mudah diperoleh dari pelarutan Sn dalam HCl pekat panas. Timah bereaksi dengan klorin secara langsung membentuk Sn klorida. Dan yang terakhir, hidrida timah yang stabil hanya SnH4. Lanjut, bentuk timah. Unsur ini memiliki dua bentuk alotropik dalam tekanan normal. Jika dipanaskan, timah abu-abu atau timah alfa dengan struktur kubus berubah pada 13,2 derajat Celcius menjadi timah putih
atau timah beta yang memiliki struktur tetragonal. Lanjut, keadaan timah di alam. Timah tidak ditemukan dalam unsur bebasnya di bumi, akan tetapi diperoleh dari senyawanya. Timah pada saat ini diperoleh dari mineral cassiterite dan titron, yang merupakan mineral oksidasi dari timah SnO2 dengan kandungan timah berkisar 78%. Contoh lain sumber biji timah yang lain dan kurang mendapat perhatian pada cassiterite adalah kompleks mineral sulfit, yaitu stein Cu2FeSnS4 merupakan klinrite PbSn4 FeSb2S14 merupakan mineral kompleks dari timbel timah besi antonim belerang. Dua contoh mineral ini biasanya ditemukan bergandengan dengan mineral logam yang lain seperti perak. Lanjut, senyawa timah. Senyawaan yang terpenting adalah SnF2 dan SnCl2 yang diperoleh dengan pemanasan Sn dengan HF dan HCl gas. Fluoridanya cukup larut dalam air digunakan dalam pasta gigi yang mengandung fluorida. Air mengoksidrolisis SnCl2 menjadi klorida yang bersifat basah. Tetapi dari larutan encer SnCl2, 2H2O dapat terkristalisasi keduanya. Halidanya larut dalam larutan yang mengandung iodon halida berlebih, jadi SnF2 plus F negatif sama dengan SnF3 pKh sama dengan 1. Reaksi timah. Timah juga dipakai sebagai logam campuran dalam perunggu atau tembaga timah, dan sebagai logam solder atau campuran timah dengan timbal. Timah lebih mudah teroksidasi. Bilangan oksidasi timah dalam senyawanya adalah positif 2 dan positif 4. Logam ini dapat teroksidasi oleh asam yang pengoksidasi menjadi plus 2Sn ditambah 2HCl SnCl2 ditambah H-2. 1. Akantet. Api dengan pengoksidasi kuat logam timah teroksidasi menjadi positif 4Sn ditambah 4HNO3 SNO2 ditambah 4NO2 ditambah 2H2O. Reaksi timah dengan Cl2 menghasilkan SnCl2. Lanjut, proses pengolahan timah. Timah diolah dari biji timah yang didapatkan dari batuan atau mineral timah. Proses produksi logam timah dari bijinya melibatkan serangkaian proses yang terbilang rumit, yakni pengolahan mineral atau peningkatan kadar timah atau proses fisik, dan disebut juga upgrading. Lanjut, sumber dan kegunaan timah Pb. Timah secara alamiah terdapat dalam jumlah kecil pada batuan-batuan penguapan lava, tanah, dan tumbuhan. Timah komersial dihasilkan melalui penambangan, peleburan, penghilangan, dan pengolahan ulang sekunder. Sumber-sumber lain yang menyebabkan timah terdapat dalam udara ada bermacam-macam. Di antara sumber alternatif ini, yang tergolong besar adalah pembakaran batu bara, asap dari pabrik-pabrik yang mengolah senyawa timbal alkil, timah oksida, peleburan biji timbal, dan transfer bahan bakar kendaraan bermotor, karena senyawa timbal alkali yang terdapat dalam bahan bakar tersebut dengan sangat mudah menguap.
Penggolongan sumber timbal. Yang pertama ada sumber dari alam. Kadar Pb yang secara alami dapat ditemukan bebatuan sekitar 13 mg per kg. 2. Sumber dari industri. Yang pertama, industri yang berpotensi sebagai sumber pencemaran Pb adalah semua industri yang memakai Pb sebagai bahan baku maupun bahan penolong. B. Industri pengecoran maupun pemurnian. C. Industri baterai. D. Industri bahan bakar. Dan E. Industri kabel. Sumber dari transportasi senyawa Pb organik seperti Pb tetrail dan Pb tetrametil banyak digunakan sebagai zat adiktif pada bahan bakar bensin. Lanjut, ada aluminium. Aluminium adalah logam yang mempunyai sifat ringan yang pemanfaatannya sangat luas. Selain ringan juga memiliki kelebihan lain seperti pengantar panas yang baik. Aluminium ditemukan pertama kali oleh Sir Humphrey Davy dalam tahun 1809 sebagai suatu unsur dan pertama kali direduksi oleh HCO Ertet tahun 1825. Penggunaan logam aluminium sebagai logam setiap tahunnya pada urutan kedua setelah besi dan baja yang tertinggi di antara logam non-ferro. Reaksi aluminium klorida dengan air merupakan reaksi yang sangat hebat dan menarik. Ketika meneteskan air pada aluminium klorida pekat, maka terjadi reaksi hebat yang menghasilkan uap dari gas hidrogen klorida jika ditambahkan aluminium klorida padat ke dalam air yang berlebihan. Selain mendapatkan awan hidrogen, kita juga mendapatkan larutan yang sama. Suatu larutan aluminium klorida normal memiliki pH antara 2-3. Sifat-sifat yang dimiliki aluminium antara lain: A. Ringan, tahan korosi, dan tidak beracun, maka banyak digunakan untuk alat rumah tangga seperti panci, wajan, dan lain-lain. B. Reflektif, dalam bentuk aluminium foil, digunakan sebagai pembungkus makanan, obat, dan rokok. C. Daya hantar listrik 2 kali lebih besar dari Cu, maka Al digunakan sebagai kabel tiang listrik. D. Paduan Al aluminium dengan logam lainnya menghasilkan logam yang sangat kuat seperti duralium campuran aluminium, magnesium, kalsium untuk pembuatan badan pesawat. Dan E. Aluminium sebagai zat reduktor untuk oksida MnO2 dan Cr2O3. Klasifikasi aluminium. Yang pertama, aluminium murni. Aluminium 99% tanpa tambahan logam paduan apapun dan dicetak dalam keadaan biasa, hanya memiliki kekuatan tensil sebesar 90 MPa, terlalu lunak untuk penggunaan yang luas sehingga seringkali aluminium dipadukan dengan logam lain. Yang B. Aluminium paduan. Elemen paduan yang umum digunakan pada umum adalah silikon, magnesium, tembaga, seng, mangan, dan juga litium. Sebelum tahun 1970 secara umum, penambahan logam paduan hingga konsentrasi tertentu akan meningkatkan kekuatan tensil dan kekerasan, serta menurunkan titik lebur jika berlebihan konsentrasi tersebut. Umumnya titik lebur akan naik disertai peningkatan kerapuhan akan terbentuknya senyawa, kristal, dan granul dalam logam. Baiklah, terima kasih presentasi saya hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.